Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan mata kuliah Ilmu Pengetahuan Lingkungan, yaitu dengan judul Pengurangan Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah yang Berserakan atau Dibuang Sembarangan Memiliki Nilai Tambah Ekonomi di Jalan Panton, Kecamatan Tapak Tuan, Aceh Selatan. Sebelumnya, nama saya Tendriani dan teman saya Cuci Dayani Putri. Baiklah, di sini kita mulai. Yang pertama adalah abstrak. Pencemaran lingkungan adalah masalah umum bagi kita yang semakin penting untuk diselesaikan. Karena ini menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Mulai dari lingkungan terkecil, dari diri kita sendiri, hingga lingkungan yang lebih luas. Sampah merupakan salah satu pokok bahasan yang menjadi bahan perbincangan masyarakat, sebagaimana kita ketahui jumlah sampah di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya dan kebutuhan akan jumlah penduduk yang semakin meningkat yang berakibat pada bertambahnya populasi sampah. Hal ini menyebabkan keadaan yang tidak seimbang dan harus ada gerakan untuk memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Dengan pemanfaatan barang yang sudah tidak digunakan lagi dan tidak dimanfaatkan lagi. Bila tidak ditangani dengan baik, akan menimbulkan bau yang tidak sedap, menjadi sumber berbagai penyakit, tersumbatnya saluran air, dan dapat menyebabkan daerah banjir. Agar sampah plastik ramah terhadap alam, diperlukan pengelolaan sehingga selain itu dapat memiliki nilai tambah ekonomi. Pendahuluan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan kita. Sampah merupakan suatu pokok permasalahan yang banyak diperbincangkan oleh orang-orang seperti yang kita ketahui, jumlah sampah di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Metode penelitian. Pada penelitian ini ditemukan tumpukan sampah di jalan lintas menuju Kampung Panton Luas, Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan, menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu penggunaan jalan yang melintas di daerah tersebut. Keluhan dari warga Kampung Panton Luas, Kecamatan Tapak Tuan. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Suci Hidayani Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Tendriani. Selanjutnya itu ada pembahasan jenis-jenis sifat sampah. Sifat sampah ada dua, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diurai, yang mudah membusuk. Sampah ini termasuk sampah basah yang dapat diolah menjadi kompos. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dedaunan, dan sebagainya. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak terurai, yang tidak dapat membusuk. Sampah ini termasuk sampah kering yang dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual kembali untuk diolah kembali menjadi barang yang bisa digunakan. Contoh sampah anorganik adalah plastik, kertas, gelas atau kaca, dan botol. Selanjutnya, sampah berbahaya. Sampah berbahaya adalah sampah yang beracun penyebab infeksi, mempunyai sifat korosif. Korosif adalah sifat suatu substansi yang dapat menyebabkan benda lain hancur atau memperoleh dampak negatif. Contoh sampah berbahaya adalah logam, pestisida, zat kimia, serta sisa perindustrian. Selanjutnya, pengaruh sampah di lingkungan dan cara penanggulangan sampah. Pengaruh sampah terhadap lingkungan. Sampah tidak diragukan lagi merupakan suatu yang bisa memberi dampak buruk bagi lingkungan. Karena selain kotor, sampah juga bisa memicu munculnya berbagai macam penyakit. Sebagai contoh, sampah yang dibuang sembarangan ke sungai
seperti bungkusan makanan, bungkus deterjen, dan sebagai jenis sampah lain bisa mengotori sungai tersebut, serta menjadikan air di sungai tersebut tidak sehat. Jadi, cara penanggulangi dampak buruk yang diakibatkan oleh sampah. Cara untuk menanggulangi berbagai dampak buruk yang bisa diakibatkan oleh sampah. Untuk menanggulangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan, cara yang bisa digunakan yaitu melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Cara pertama yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sampah-sampah yang dibuang ke dalam 3 kategori, yaitu sampah basah, sampah kering, dan sampah daur ulang. Selanjutnya, dampak buruk sampah terhadap lingkungan. Lingkungan yang sehat sudah tentu menjadi sebuah lingkungan idaman setiap orang. Sebagai contoh, sampah yang dibuang sembarangan ke sungai, seperti bungkusan makanan, deterjen, dan berbagai jenis sampah lain bisa mengotori sungai tersebut, serta menjadikan air sungai tersebut tidak sehat. Model pengelolaan sampah di Indonesia ada 2 macam, yaitu model urugan dan model tumpukan. Model urugan merupakan cara yang paling sederhana, yaitu sampah dibuang di lembah atau cekungan tanpa memberikan perlakuan. Model tumpukan yaitu model kedua yang lebih maju dari model urugan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sampah berpengaruh terhadap lingkungan. Adapun pengaruh baiknya yaitu sampah organik dapat dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos, sedangkan untuk sampah anorganik dapat dijual atau didaur ulang. Untuk pengaruh buruknya, sampah dapat menyebabkan bencana banjir jika sampah dibuang ke sungai dan menyebabkan aliran air sungai menjadi terhambat. Serta sampah dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit apabila tidak diolah secara benar. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.